Tanda-tanda berakhirnya pandemi COVID itu di depan mata. 1.700, naik 3.000, turun lagi 2.000, naik lagi 4.000, naik lagi, turun, naik lagi. Dan saat ini adalah XBB ya. Nah ini satu tanda bahwasanya pandemi COVID itu masih ada. Kita masih dalam masa pandemi. Saat vaksin terus digalakkan, nyatanya varian dan subvarian terus bermunculan. Bahkan ada wacana merubah situasi dari pandemi menjadi endemi. Apapun keputusan itu, kita punya pengalaman penting. Bagaimana teknologi berperan mengisi kehidupan kita di hari-hari yang lalu. Langsung ke ini, langsung yang ini saya anak bisa langsung nomor 1. Inilah suasana belajar mengajar di Sekolah Dasar Negeri 07 Tambun, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Memasuki tahun ketiga pandemi, siswa diperbolehkan belajar di sekolah. Anak Kenji, oh udah beres. Oh, bacanya ibu lihat. Sebagai kepala sekolah, Nur Hayati mengaku mengalami kendala saat siswa harus belajar di rumah di awal pandemi. Yang kami terapkan di sana karena memang pendukung IT-nya ini hanya gadget itu ada HP. Jadi kita memberikan secara WhatsApp ke anak-anak melalui orang tua. Ada video call, ada juga kita memberikan soal itu secara tertulis di dalam handphone mereka. Handphone atau smartphone yang disebut Nur Hayati memang menjadi jawaban sebagai alat pembelajaran jarak jauh. Meski begitu, bukan berarti tak ada kendala. Untuk sarana komunikasi internet ya atau WiFi itu kami punya, tetapi terbatas hanya untuk kegiatan ini saja. Jadi tidak bisa dipakai untuk kegiatan anak-anak. Jadi kami hanya kepada staf kantor yang memang saat sekarang ini IT itu sangat diperlukan untuk laporan apapun dalam bentuk online. Ayo cepet kan lagi. Salam dulu mama. Nah baru naik. Sebagai orang tua tunggal tentu tak mudah bagi Nani dalam menjalankan kehidupan di kala itu. Bisa. Oke udah ya. Sebenarnya sih saya merasa kesulitan ya. Kesulitannya di waktu. Karena saya itu sebagai single parent harus membagi waktu saya untuk anak-anak. Membagi waktu saya untuk mencari nafkah.
dan membagi waktu juga untuk kebersamaannya itu agak sulit gitu. Ji, Mama mau berangkat kerja. Nanti Ji pergi ngaji ya, jangan lupa ngaji. Miris, beban Nani kian bertambah ketika ia menjadi bagian dari 3,5 juta orang yang dirumahkan karena pandemi pada periode Maret hingga Agustus 2020. Kurang lebihnya selama pandemi 2 tahun lah, 2020 hingga 2022. Dan saya baru mulai aktif kemarin setelah hari raya kemarin, baru saya aktif lagi. Yaudah, mamanya berangkat ya sayang ya. Salim dulu mamanya. Kalau saya pribadi sih selama pandemi tidak mendapatkan bantuan apa-apa ya dari pemerintah, saya mandiri. Memang saya tahu sebagian anak mendapatkan bantuan dari pemerintah seperti kuota, tapi tidak merata gitu. Dan saya sebenarnya mengalami kesulitan dari masalah kuota itu, saya kesulitan sekali gitu. Tapi karena memang diharuskan untuk belajar belajar anak saya, ya saya paksakan dana yang seharusnya untuk makan saya belikan kuota sebagian, seperti itu. Mungkin kita sepakat bahwa perkembangan teknologi sangat membantu dalam mengatasi beberapa permasalahan di kala pandemi. Bahkan sebelum pandemi melanda. Mulai dari perangkat itu sendiri seperti smartphone, laptop, komputer desktop, tablet, hingga sistem atau aplikasi pendukungnya. Tak lupa internet sebagai penghubung perangkat yang satu dengan yang lain. Pada akhirnya, sektor pendidikan tergantung dengan teknologi. Sehingga kebutuhan kepada perangkat menjadi kian masif. Pada kuartal pertama tahun 2021, International Data Corporation atau IDC mencatat penjualan komputer di Indonesia tumbuh hingga 50% dari tahun sebelumnya. Pun dengan penjualan telepon seluler yang juga meningkat setidaknya 11% dari tahun sebelumnya. Pada saat pandemi, memang anak saya itu yang kecil, yang SD ya, si Kenzi ini tidak memakai handphone. Gitu, tidak memakai handphone, sedangkan kakaknya memang sudah waktu itu kakaknya SMP dia membutuhkan handphone, walaupun saya sanggupnya membelikannya yang murah lah ya, yang penting bisa untuk belajar. Nah kalau Kenji sendiri masih gabung dengan mamanya gitu untuk belajar online-nya. Prihatin dengan kejadian ini, muncul sebuah gerakan bagi-bagi handphone yang diinisiasi oleh Gina Galia pada awal pandemi. Suatu ketika ibuku tuh lagi buang barang-barang di rumah gitu, yang kayak pianika segala macam bla bla bla, itu lagi dikasihin ke orang yang membutuhkan. Nah terus dikasih ke pemulung dekat rumah gitu kan. Terus ternyata pemulungnya minta handphone, Bu ada nggak handphone bekas yang kira-kira masih bisa dipakai gitu, nggak apa deh yang udah jelek tapi masih bisa dipakai. Untuk apa? Untuk anak sekolah gitu kan. Nah kebetulan tuh aku lagi di rumah waktu itu, bener-bener lagi mendengar percakapan itu gitu. Terus kayak kepikiran kan, oh apa kita bikin donasi handphone bekas aja ya gitu kan. Karena kan kalau mau donasi handphone baru mungkin orang masih sayang gitu kan. Kalau misalnya handphone bekas mungkin masih ada banyak yang mau lah gitu. Apa yang dilakukan oleh Gina adalah respon agar siswa tetap bisa belajar dari rumah. Namun, kenyataannya tak hanya siswa saja yang memiliki kendala. Pekerja seperti Kris Biantoro, pengenalan dan pemahaman terhadap teknologi adalah awal dari masalah. Ya memang sulit ya, waktu awal-awal itu
mereka tidak mau buka kamera, kemudian sinyalnya juga tidak seragam. Itu persoalan-persoalan yang kita hadapi tuh. Nah, tapi kemudian kita belajar dari persoalan itu, di pelaksanaan berikutnya kita batasi. Daring itu tidak boleh lebih dari 20 orang. Kemudian kita pastikan mereka, jadi kita lakukan pretest dulu untuk mengetahui posisi mereka di mana, kekuatan sinyalnya bagaimana, dan bersedia tidak untuk mengikuti sampai selesai. Jadi kita pantau. Jadi seperti yang sudah teman-teman bahas di rapat tadi, ini adalah poin-poin yang nanti akan kita diskusikan. Krisbiantoro adalah ketua dari Yayasan Inspirasi Indonesia Membangun atau YIIM. Yayasan yang berdiri sejak tahun 2014 ini, salah satu kegiatannya adalah penyaluran sumbangan hingga pelatihan untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Karena kegiatannya tersebar di beberapa wilayah dan tak bisa leluasa bepergian saat pandemi, komunikasi jarak jauh adalah solusinya. Itu puncaknya di 2020 sampai dengan pertengahan 2021, itu memang fase-fase yang sangat sulit bagi kami. Tapi YIM mencoba untuk tidak menyerah, karena pemberdayaan itu tidak boleh berhenti dalam situasi apapun, khususnya pandemi. Justru dengan pemberdayaan kita membantu mereka yang terdampak ya secara ekonomi di masa pandemi itu untuk bangkit. Nah, kita pada waktu itu mencoba, ya satu pasti taat protokol kesehatan ya. Kemudian kita menggunakan metode daring, itu menggunakan Zoom untuk memberikan teori. Misalnya barista, barber, atau mungkin kuliner, itu kita berikan teorinya secara daring. Hingga akhirnya pandemi merubah cara pandang Krisbiantoro dan kawan-kawan. Bisa nonton rekamannya, bisa ngeprint buku panduannya, ada di grup WhatsApp, ya, mereka bisa tektokan langsung. Jadi mereka mendapatkan pemahaman berlapis-lapis gitu sih. Justru teknologi itulah yang banyak membantu. Jadi teknologi itu ada 3 komponen gede ya. People, proses, teknologi. Orang seringkali ngomongnya teknologinya doang. Sebenarnya ada proses teknologi. Proses tuh bisa kebijakan, bisa juga aturan apa segala macam. Yang dari 3 komponen ini yang komponen paling menentukan sebenarnya manusia, people. Manusia bisa dikategorikan sebagai pencipta maupun pengguna. Sebagai pengguna di media sosial misalnya, informasi begitu sangat cepat mengalir, bahkan lebih cepat dari pemberitaan di media online. Karena cepat dan semua orang bisa dengan mudah menyebarkan informasi, lapor COVID-19 ikut andil pada bagian ini. Idenya itu simple, waktu itu pengen nemuin gap kematian gitu, yang dirilis oleh pemerintah gitu. Karena memang dari baik Mbak Irma dan juga Mas Ai ya, beserta jajaran lainnya sudah mulai menerka ini ada nih, ada gejala bahwa ini kayaknya lebih deh gitu kan. Dan akhirnya ternyata benar, ada informasi yang berbeda gitu ya. Kita coba kumpulkan relawan dari yang mulut ke mulut, yuk ajak ikut yuk kita masuk gitu. Saya assign, coba saya jadi koordinator untuk pendataan di spreadsheet-nya itu, Google Sheet. Didata lah buat ini siapa nih yang megang kota kabupaten ini, nanti sumbernya dari sini ya, silakan cari gitu. Dan terus berkembang untuk sampai 514 kota kabupaten Indonesia waktu itu. Dan ketika mereka puas, mereka akan menggunakan itu lagi. Bahkan mereka sampai referral ke teman-temannya. Nih, pakai ini aja, pakai ini aja. Oh, nanti ditindak. Nah, dan itulah yang terjadi gitu kan. Akhirnya tersebarlah si gagasannya ini, dan akhirnya mulai dimanfaatkan oleh masyarakat gitu kan. Baik itu waktu itu kita dapat juga panggung untuk mengamplifikasi ide tersebut waktu itu di Mata Najwa.
Dan akhirnya banyak teman-teman dari masyarakat yang mulai melaporkan di situ. Tapi agar bisa mendapatkan itu semua, seseorang harus memiliki koneksi jaringan internet. Merujuk data dari Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia atau APJII, pengguna jasa internet di Indonesia meningkat lebih dari 25% di masa pandemi. Dengan 220 juta pengguna jasa yang tercatat, artinya sudah 77% rakyat Indonesia menggunakan layanan internet. Hal ini kemudian membuat jasa layanan internet menjamur. APJII juga mencatat bahwa kenaikan perusahaan jasa internet mencapai 58% saat pandemi terjadi. Terlepas dari data-data ini, nyatanya kita semua dibuat tak berdaya untuk tak tergantung dengan internet. 10.000 itu kupanya kita mengeluarkan biaya untuk 10.000 rupiah itu untuk kuota per satu hari yang dia harus gunakan, ya kan? Kalau 2 orang aja setidaknya kan saya kurang lebih 500 sampai 600 ribu lah ya. Hitungannya lebih mahal beli kuota sebenarnya dengan kita memasang wifi gitu. Tapi karena memang keadaan ekonomi lagi sulit, jadi saya tidak mampu untuk pasang wifi seperti itu. Nani tak sendiri dalam ketergantungan dengan kuota internet seluler. Sebuah penelitian mengungkapkan pada 2019, rata-rata kebutuhan kuota orang Indonesia adalah 8,4 GB per bulan. Lalu naik menjadi 11,8 GB per bulan pada 2020 dan 14,4 GB per bulan pada periode Januari hingga Maret 2021. Karena menjadi kebutuhan yang tidak bisa dihindari dan harus menganggarkan biaya setiap bulannya, Ono mengusulkan sistem internet yang lain. Ini buat hacker segala macam sih. Ini ada security. Nah, berkira ginilah teknologi. Teknologi makin hari makin canggih, makin hari makin murah, makin hari makin user friendly, makin gampang dipakai. Teknologi kayak gitu karakternya ya. Jadi makin hari makin murah, makin canggih, makin gampang dipakai, terus user friendly segala macam. Murah, canggih, dan gampang. Benarkah? Jadi kalau ngerti teknologi internet, itu pernah dengar yang namanya antena penggorengan wajan? Ya udah pakai itu aja. Jadi cuman sekitar 2 km. Saya beli flash disk, 8 GB, Rp50.000. Saya format jadi server itu, semuanya ditaruh situ. Nanti jadi saya flash disknya ada di rumah sih. Jadi saya bawa flash disk itu, saya cuma bilang gini aja, punya komputer nganggur nggak di situ? Pokoknya apa aja nganggur bisa colokin flash disk, bisa nyala dari flash disk. Udah, jadi ada komputer nganggur, colokin flash disk, dalam flash disk udah ada buku, udah ada wiki, udah ada tryout online, jebret masukin, nyalain. Jadi kalau kita ngerti komputer, itu komputer bisa kita boot ke milih ya. Mau ke flash disk atau ke hard disk atau kemana, bisa dipilih kan. Nah suruh boot ke flash disknya, langsung jadi server, colokin ke wifi, nyala. Beres kan? Ya. Ini yang saya pakai buat ke Mabes, yang pingsan-pingsan tuh ini. Beginilah gambaran dari penjelasan Ono Purbo yang bisa dipakai untuk sektor pendidikan, khususnya untuk belajar dari rumah. Flash disk yang berisi informasi dan data pemrograman dikoneksikan ke laptop atau komputer desktop. Lalu ditambah perangkat keras lain untuk mengantarkan informasi. Setelah itu dikoneksikan ke pemancar. Penerima pun harus membuat pemancar yang dikoneksikan ke perangkat untuk disambungkan laptop atau komputer desktop melalui kabelan. Bisa juga dipancarkan melalui jaringan Wi-Fi. Sistem ini disebut dengan local host atau server lokal. Dengan cara ini, guru sudah bisa memberikan materi belajar kepada siswa. Terlebih, koneksi antara guru dan siswa tak lagi menggunakan internet.
Pertanyaannya lucu jadinya pas akses. Ono, ini pakai kuota nggak? Ya, ini nggak pakai internet. Ini pakai wifi doang. Oh bisa ya? Bisa, nggak usah pakai kuota. Nggak usah. Terus pulsa gimana? Kagak ada pulsa, kagak ada kuota, aman, gratis. Lu bayarnya pakai doa, habis sholat lu doain gua dah. Beres ya, dah beres ya, pusing. Udah gitu kejadian. Ini bukunya bisa diambil. Lu dapat dari mana? Dari Dignas. Dari anggaran APBN rakyat kan bikin buku. Ya udah, kita kasih gratis aja buat rakyat. Bingung lagi. Ini nggak ngelanggar hukum? Ya kagak lah. Akhirnya sekarang tekniknya adalah, oke, kalau yang mau sekolah yang pengen belajar, kirim aja flash disk, gue kopiin. Gratis, nyalain. Saya kasih tahu passwordnya ini segala macam, dikasih tahu, tinggal pakai, beres, nggak usah mikir. Selesai. Server lokal memang bukan barang baru. Penerapan pada Asesmen Nasional Berbasis Komputer atau ANBK secara offline sudah diterapkan di beberapa sekolah, seperti di SMP Negeri 94 Jakarta. Jadi kalau server sekolah itu kan baratnya itu kayak klien kedua gitu loh. Dari server pusat diinstal ke server pusat di sekolah, baru ke klien-klien. Jadi istilahnya internet itu penting karena dari klien ke server sekolah pusat, dari server pusat sekolah ke server Kemendikbud atau pusat lebih pusatnya. Secara teknis, sekolah perlu mengunduh data pemerintah pusat secara online untuk disimpan ke server sekolah. Kemudian, data tersebut disebarkan ke beberapa komputer secara offline. Proses offline inilah yang menurut Ono perlu disederhanakan untuk kegiatan belajar di rumah, agar siswa tidak terbebani dengan permasalahan kuota. Nih kita ke topiknya topik pendidikan ya. Pendidikan di masa pandemi kemarin. Ini kejadian bener nih, kejadian benernya ya. Solusinya menteri kan ngasih pulsa ya, ngasih kuota. Bagus kalau ada sinyal. Oke. Kemarin waktu itu di awal sebelum waktu pandemi masih awal banget, orang-orang di Dinas Pendidikan di Papua bikin webinar nih, ngobrolin soal makhluk ini. Udah gitu, kalimat pertamanya terima kasih dikasih pulsa. Cuman gimana cara makainya ya, di sini kagak ada sinyal ya. Jadi ada masalah itu. Jadi kisah seperti itu banyak banget. Jadi solusinya nggak cocok dengan kondisi yang ada di lapangan. Dan apa yang disampaikan Ono bisa dikatakan sebagai bentuk kesigapan kita jika pandemi atau hal serupa akan terjadi di kemudian hari. Teman-teman di Lampung sih, saya kan waktu itu ngajar di Lampung. Mereka bikin ini conference. Ya udah, karena saya berinteraksi sama orang-orang yang hidupnya susah, mereka cari solusi dong, gimana caranya? Ya udah, solusinya gampang. Internetnya di-copy aja ke server lokal. Sebenarnya sih siap atau tidak siap itu sudah sebuah resiko ya. Ya konsekuensinya ya saya sebagai orang tua harus menyiapkan sejak dini ya, karena pelajaran yang lalu istilahnya itu kan sebuah pelajaran ya. Masa-masa seperti itu kan sudah pernah kita alami. Kalau di tahun mendatang ada kejadian seperti itu, ya dari sekarang kita prepare gitu. Teknologi memiliki peran penting saat ini. Teknologi bukan sekedar solusi pandemi sesaat. Teknologi juga tak bisa dibatasi pada perangkat keras, sistem operasi, maupun aplikasi. Teknologi sudah menjadi bagian keseharian kita. Apa yang bisa kita pelajari saat ini adalah penting untuk masa depan. Karena ini pemerintah ya, jadi mereka diserang sama operator soalnya. Karena ngasih gratis di operator. Ada yang nggak suka sih, jangan khawatir. Yang namanya gratisan tuh ada yang nggak suka. Soalnya ada yang cari rezeki. Jadi kita sebelah salah nih sebenarnya.
Sebenarnya kalau sustainability tentu pasti ada ya. Ya justru kita itu ada kondisi-kondisi extraordinary ini atau ketika ada kondisi chaos, itu justru teknologi ini atau misal gagasan ini justru lebih bisa terpakai gitu kan. Yang jelas yang pertama adalah tidak berhenti untuk berinovasi ya, karena meskipun kita punya program-program yang sebelum pandemi orang banyak mengapresiasi, tapi ketika dibenturkan dengan pandemi ternyata program kita itu tidak bisa diterapkan. Nah itu kita harus berinovasi.